Pemirsa, pembunuh balita yang jasadnya ditemukan di semak-semak di Demak, Jawa Tengah ternyata menyasar ayah korban. Para pelaku menyangka ayah korban telah membongkar praktik peredaran uang palsu yang mereka lakukan. Pelaku juga menduga ayah korban memiliki ilmu hitam. Mereka mengira bahwa satu keluarga ini adalah memiliki ilmu hitam. Upaya melarikan diri para pelaku pembunuhan seorang balita yang jasadnya ditemukan di semak-semak di Demak, Jawa Tengah gagal. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 4 pelaku yang merupakan warga desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Keempat pelaku adalah S, KA, RR, dan N. Sebenarnya korban yang masih berusia 2 tahun itu bukanlah sasaran sesungguhnya. Para pelaku merencanakan membunuh ayah korban, Farid Effendi, asal Samarinda, Kalimantan Timur, di rumah kontrakannya di Desa Mangunjiwan, Demak Kota. Namun saat pelaku menganiaya Farid, sang anak terbangun dan menangis histeris. Karena panik, para pelaku langsung membawa kabur korban. Dalam perjalanan, balita malang tersebut dihabisi oleh pelaku dengan pisau dapur. Kemudian jasadnya dibuang di semak-semak di pinggir jalan raya. Para pelaku nekat menganiaya Farid dan membunuh anaknya karena kesal dengan sikap Farid selama 2 pekan di rumah kontrakan. Pelaku juga mencurigai Farid yang melapor ke polisi terkait peredaran uang palsu yang dijalaninya. Soalnya itu dia tuh sukanya di masalah, kalau ngomong itu nggak sesuai yang apa diomongkan. Contoh masalah? Ngada-ngada. Kenapa masalah? Cuma masalah itu kamu membunuh? Yang bikin aku agak jengkel, emosi waktu dia keluar sama anaknya datangi polisi di Bandung. Yang curiga aku yang itu. Ya usahanya itu. Apa? Oke. Apa itu? Oke. Ya, upal. Jadi karena upal itu Anda takut dengan polisi itu ya? Sementara itu, Kapolres Demak AKBP Budi Adibuwono mengatakan, dari hasil penyidikan, motif penganiayaan dan pembunuhan tersebut dilatar belakangi kecurigaan para pelaku terhadap korban Farid Effendi yang memiliki ilmu hitam. Pasalnya, sejak 2 pekan keberadaan keluarga korban, para pelaku sering sakit-sakitan. Motifnya adalah karena dari pelaku ini, ya, 4 pelaku ini dia sakit hati karena semenjak 2 minggu satu keluarga ini datang ke Demak dan dimasukkan ke kontrakan, ya, milik Nasirun dan kawan-kawannya ini. Keluarganya termasuk pelaku ini sakit, badannya sakit, ada yang sesak. Jadi mereka mengira bahwa satu keluarga ini adalah memiliki ilmu hitam. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan potongan balok kayu, pisau dapur, bantal, dan pakaian berlumuran darah, serta 1 unit mobil rental yang digunakan pelaku untuk menculik dan menghabisi nyawa anak Farid Effendi. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, 170 KUHP, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal seumur hidup. Dari Demak, prasangka buruk pelaku terhadap ayah korban berbuntut hilangnya nyawa seorang balita. Bagaimana mereka bisa menduga korban memiliki ilmu hitam padahal korban baru 2 minggu tinggal di rumah kontrakannya saat ini. Dan kami sudah bergabung bersama dengan Kapolres Demak AKBP Budi Adibuwono. Selamat sore Pak Budi. Pak Budi, jadi bagaimana ini awalnya? Kenapa kemudian pelaku bisa menyangkakan bahwa korban ini memiliki ilmu hitam dan akan membongkar begitu kejahatan tanda kutip dari para pelaku ini? Ya Mbak Zaki, jadi memang pertama motif dari kasus ini yaitu pengeroyokan dan pembunuhan di awal adalah ada berbagai motif yang disampaikan oleh tersangka. Yang pertama adalah motif asmara, yang kedua adalah motif sakit hati, ya, karena satu keluarga ini diduga oleh para pelaku ini menggunakan ilmu hitam, sehingga semua keluarga daripada pelaku termasuk pelaku ini mengalami sakit.
Selanjutnya, pengembangan kami di lapangan sampai dengan saat ini juga ada diduga terkait dengan sindikat uang palsu yang sekarang sedang kita dalami dan anggota sedang melakukan penyelidikan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Budi, bagaimana kemudian korban dan pelaku ini saling mengenal, apa hubungannya, dan apa peran masing-masing pelaku saat melakukan aniaya dan membunuh balita itu? Siapa yang membunuh balita itu, Pak? Jadi bisa kami jelaskan bahwa dari masing-masing pelaku ini memiliki peran yang sebelumnya adalah satu keluarga ini, yaitu saudara Farid dan saudari Titin bersama 2 orang anaknya yang berumur 2 tahun 9 bulan dan yang satunya lagi adalah masih berumur 6 bulan, di mana 2 minggu sebelumnya saudari Titin ini berkenalan dengan saudara Nasirun melalui Facebook. Selanjutnya diajak untuk ke Demak karena ada bisnis, sehingga datanglah ke Demak keluarga ini dan dijemput oleh Nasirun bersama dengan 3 orang lainnya dari Semarang dibawa ke Demak. Selanjutnya untuk keluarga ini yang berasal dari Kalimantan Timur ini tinggal bersama mereka di kontrakan dengan alamat di Mangunjiwan, Kecamatan Demak Kota. Selanjutnya, untuk masing-masing pelaku, untuk yang merencanakan adalah saudara Nasirun, sedangkan untuk yang menganiaya saudara Farid, yaitu ada 3 orang, saudara Sarofi, Rifki dan Anwar. Dan untuk yang mengeksekusi anak yang berumur 2 tahun 9 bulan adalah saudara Sarofi alias Doyong, Mbak. Baik, Pak Budi, terakhir Pak Budi, bagaimana kondisi korban yang kritis saat ini dan apa ancaman hukuman bagi 4 pelaku ini, Pak? Ya, sekarang sudah kita lakukan penahanan untuk 4 tersangka ini, di mana dari 4 tersangka ini kita kenakan pasal 340 pembunuhan berencana, subsidiar pasal 170, dan juga kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, Pak. Oke, baik, terima kasih Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa, kami masih